Kami mohon ya Allah, Nah, kan? agar iblis ini yang ada di depan saya, di depan kami, Oke, beserta seluruh pasukannya. siap. Dan apabila di lain hari, di kemudian hari, Tunggu pembalasanku. yang akan menyerang kami dari bala tentaranya, Tunggu pembalasanku kayak di film-film ini, di film-film kolosal. pasukannya, otomatis semua tubuhnya meleleh, hancur, terlempar ke neraka jahanam ya Allah. Oh, Allahu nur sama. ya teman-teman. Jadi orang ini, Mas ini ya, bisa melemparkan jin atau membuang jin dari dimensi ini langsung ke neraka. Kurang luar biasa gimana orang Indonesia teman-teman ya. Sudah berapa jin kira-kira yang dilempar ke neraka? Wati wal ard ya alfi alfi sama. Saya minta sekarang juga dibuang, dilempar ke neraka. Terus lempar ke neraka batuk. Iya. Langsung terbang ke neraka itu. Sep. Nyampe sudah di neraka itu berapa biji? Ada lagi masih. Saya minta seluruhnya dilempar ke neraka jahanam. Oh, seluruhnya. Aduh. Sus. Udah berhamburan. Waduh. Waduh. Apa saya bilang teman-teman? Punya kuncinya neraka. Teman-teman, di video ini saya ingin membahas satu video di mana kemarin saya banyak sekali diberitahu oleh subscriber saya, di mana beliau ini melakukan praktek-praktek pemanggilan seperti itu atau kerasukan-kerasukan yang dimana memiliki mediasi dan mediasinya itu dibuat kesurupan dan lain sebagainya. Kalau saya melihat dari video-videonya tidak jauh beda seperti siapa namanya? Awawan. Ya, Awawan ya, tahu teman-teman sama Awawan? Seperti itu videonya. Namun di sini saya ingin membuat video ini karena apa? Di situ juga dikasih cuplikan dari reaction saya, dimana seolah-olah mungkin niatnya untuk mengedukasi dan lain sebagainya. Meskipun ada disclaimer di deskripsinya, di situ juga banyak orang yang mempercayainya dan terlebih tidak memberikan disclaimer lebih lagi ketika ada orang yang bertanya secara langsung. Dan juga sempat saya screenshot sebelum videonya di privasi. Ya, seperti itu. Baik, tidak perlu panjang lebar ya. Tidak perlu panjang lebar dulu. Saya ingin reaction dulu seperti apa videonya. Lalu saya akan memberikan tanggapan. Ya, saya akan berikan tanggapan. Seperti ini dia videonya. Tadi kasih foto Weldo. Bersolawat ya. Bersolawat. Saya tahunya fungsi solawat itu adalah untuk memuji atau mendoakan Rasulullah. Solawat fungsinya itu. Kenapa sekarang solawat digunakan untuk memanggil jin? Karena yang saya tahu ketika kita mengucapkan solawat adalah untuk mendoakan Rasulullah atau minta syafaatnya. Bukan untuk memanggil jin. Ya, tidak tahu ini ajaran siapa dan dari mana ya. Lanjut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Hyang Bercahya Ning Nirwana. Dengan izin gurunya, ya. Gurunya di mana sekarang? Gurunya. Ya. Apa gurunya sudah tidak ada? Atau gurunya siapa ini? Bagi yang membuat video ini, nanti boleh saja komentar di bawah atau nanti buat video. Kira-kira gurunya ini siapa? Sang Hyang ini, Sang Hyang udah kayak Hyang Weldo ya. Udah sejenis ya. Jadi nanti bisa buatkan video kira-kira Sang Hyang ini yang disebut ini siapa? Bisa kasih kejelasan apakah masih ada sampai sekarang, kenapa harus minta izin kepada itu ya, kenapa harus minta izin dulu. Lanjut. Saya minta ya Allah, energi yang terkuat yang ada di dalam tubuhnya, yang bernama Hyang Weldo, yang ada di fotonya ini, saya minta ya Allah ditarik kuat di tangan saya. Meminta kepada Allah seolah-olah pada hari itu juga Allah akan izinkan gitu. Meminta kepada Allah di hari itu juga dan seolah-olah di hari itu juga dikabulkan. Ya, saya tidak ingin berbicara masalah tentang ya tingkat keimanan. Namun di sini juga kita harus memberikan logika ya. Dulu pernah ada kisah Nabi Musa. Saya akan bercerita tentang Nabi Musa, di mana Nabi Musa ini dia pamer kepada istrinya atau memberitahu kepada istrinya bahwa dia memiliki tongkat yang hebat, luar biasa,
yang bisa menjelma sebagai ular. Terus Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke depan istrinya. Namun apa? Tongkat itu tidak berubah menjadi ular. Ingat, garis bawahi ya di sini ya. Saya akan mengkomparasi antara orang zaman akhir dengan Rasulullah langsung, yaitu Nabi Musa. Di situ ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tidak berubah jadi ular itu tongkatnya, tapi tetap sebagai tongkat. Nah, disitulah kenapa kita bisa menyebutkan di sini seolah-olah ya Allah tariklah energi paling kuat dari Yang Willow dan hadirkan di sini. Seolah-olah Allah akan mewujudkan pada waktu di hari itu juga. Sedangkan Nabi Musa saja melemparkan tongkatnya dan gertak dalam hatinya, berubahlah jadi ular, ternyata tidak berubah jadi ular. Di situ ada penyalahgunaan mukjizat dan lain sebagainya. Yang mungkin sampai saat ini kita ketahui mukjizat bisa dilakukan, bisa diminta, atau bisa menolong seorang Rasul di posisi terdesak. Ya seperti itu. Oke, dia meminta kepada Allah ini seolah-olah akan diwujudkan pada hari ini juga. Detik itu juga. Coba kita lihat ya. Tarik Allah. Oh, gemeter ya. Zup. Masuk. Langsung berubah ekspresinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Oke. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya. Bisa dengan mudah ya. Bisa dengan mudah kesurupan begitu. Ditarik dari foto dari HP, megang HP, ditarik itu energi dari HP, dari fotonya Beldo, tarik digenggam dan dimasukkan. Oh, mudah ya buat orang kesurupan. Kayak ini, kayak awawan. Allah meminta makhluk ini segera tangannya ya Allah dirantai kuat dari Ketawa. Mungkin di sini saya terkesan menyepelekan ilmu seperti ini. Karena apa? Saya juga memiliki banyak pengalaman mengenai hal ini ya. Pengalaman apa? Saya dari dulu pernah mempelajari apa itu tentang jin. Ya, jin itu bagaimana, sifatnya seperti apa, terus jin itu biasanya bagaimana, dan terus berbagai macam aspek tentang jin. Ya, saya juga mempelajarinya dulu. Jadi saya juga paham bahwa apa, ketika kita memanggil jin dan dimasukkan kepada manusia, itu belum tentu jinnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena apa? Jin itu juga pendusta. Ya, lebih parah dari manusia. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan saya rantai yang paling besar, paling kuat, yang paling panas dari neraka jahanam. Wow, mengambil power dia kayak Hellboy. Kalau di film ya kayak Hellboy. Di mana dia mengambil kekuatan dari neraka ya. Seolah-olah pernah ke neraka gitu. Pernah ke neraka dia. Hebat, hebat ya. Diikat dengan tubuhnya. Rantainya diikat tepat tubuhnya. Diikat kuat. Diikat kuat. Ikat kuat. Semakin kuat. Ini kayak sugesti ya. Kayak ini Mas Noel, kalau Mas Noel nonton boleh komentar di bawah. Kira-kira ini apa gitu ya. Ini seperti kalau saya baca apa namanya hipnotis atau hipnoterapi. Tapi saya tidak pernah mempelajari kayak gini, hanya sekedar tahu ketika saya berteman dengan seorang master hipnoterapi yaitu Mas Noel. Ya, Mas Noel ya kalau nonton video ini ya, boleh komentar di bawah kira-kira ini sugesti atau bagaimana. Oke, kita lanjut ya. Makin melilit tangannya dan tubuhnya lengket. Oke, lengket, lilit. Dan tubuhnya lengket. Kakinya dipaku bumi. Sugesti. Allah. Saya minta selama proses mediasi dengan saya. Mediasi. Izin guru saya sang yang percaya nirwana jangan dilepas. Atas izin gurunya ya, atas izin guru. Di mana gurunya ini? Kenapa harus minta kepada gurunya? Bukankah misalkan gurunya sudah wafat atau meninggal? Sudah putus hubungannya dengan manusia? Sudah putus hubungannya antara dia dengan dunia, apapun yang ada di dunia? Tidak akan pernah bisa memberikan manfaat ya. Dan Mas ini minta kepada gurunya. Ya, kalau gurunya masih hidup, ya mungkin lah ada kontak batin ketika dia minta gurunya langsung merasa gitu. Langsung mengirimkan energi juga. Mungkin seperti itu. Lanjut. Katanya semakin diperkuat rantai-rantainya yang dari neraka jahanam. Allah. Siap. Ya teman-teman ya. Jadi saking saktinya bisa mengambil atau memanggil rantai yang ada di neraka jahanam. Kalau Awawan memanggil tongkatnya Nabi Musa. Kalau ini enggak, ini lebih keren ini kayak Hellboy. Jadi memanggil apa namanya? Rantai dari neraka dihadirkan ke bumi dengan dalam bentuk yang gaib. Ya, top. Orang Indonesia memang keren memang. Lanjut. Siapa kamu?
pendamping setia yang Wildo. Khodam. Teman-teman, khodam ya. Saya sempat membaca judul dari video ini yang ditulis sebagai khodam terkuat. Khodam terkuat katanya. Yang masuk di dalam tubuhnya yang Wildo dan ditarik di sini ya, ditransfer ke orang ini. Kita lanjut nonton dulu. Kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Siapa? Saya minta kacamatanya dari lapisan berapapun, pecah semuanya, tembus semuanya sampai sirnya sirofanya apa, tembus masuk. Kenapa kau usik kami? Kenapa kau usik kami? Ya, kita mau Bukankah ngobrol. kau sudah dengan jalanmu dan kami akan Mikir? Mikir. Jadi masih dipikir akan apa gitu. Jadi skenarionya kurang mantap kalau menurut saya ya. Kalau misalkan ini tidak ada disclaimer, ini adalah suatu konten hiburan. Ya misalkan ini konten hiburan, ya kita akan terhibur asalkan boleh. Misalkan masnya siapa ini, masnya ini yang merokok ini ya. Kalau memang mau membuat video hiburan seperti ini, silahkan buat. Tapi jangan pakai Islam. Tolong jangan pakai Islam. Buatlah dengan mantra-mantra tersendiri. Panggil tuh monster dari neraka atau panggil itu makhluk-makhluk bersayap dari surga gitu. Tapi jangan pakai Islam. Boleh. Keren. Kalau perlu diedit. Seolah-olah apa namanya itu, rantainya keluar muncul dari tembok kayak gitu. Dari neraka berapi-api. Boleh. Kita akan kasih tepuk tangan. Kreatif luar biasa. Namun, ketika saya membaca komentarnya, banyak yang membenarkan. Berarti adegan ini benar. Memanggil rantai dari neraka berbentuk goib. Seperti itu. Dan diikat ke belakang tangannya. Kan keren kan? Jadi ini beneran ya. Kita anggap aja beneran. Tapi semoga nanti ke depannya bisa ada klarifikasi. Saya akan tunggu. Lanjut dulu ya. hasut orang-orang dengan jalan kami. Kau jangan usik-usik kami. Kenapa harus menghasut orang-orang? Jadi gini teman-teman, ya. Saya paham sebenarnya arah video ini mau kemana. Yaitu untuk mengatakan kepada kita semua bahwa Wildo itu adalah utusan dari Dajjal. Memang bener? Ya bener. Ya saya dukung. Tapi gak perlu dengan mediasi-mediasi seperti ini seolah-olah kita itu sakti. Jangan. Tidak perlu menunjukkan suatu kesaktian untuk kita itu bisa mendapatkan massa. Tidak perlu. Cukup dengan cara yang arif, cukup dengan cara yang bijak, cukup dengan cara yang hakiki. Kalau seperti ini seolah-olah itu kita meminta bantuan kepada jin. Nanti kita akan menerapkan apa yang ada di dalam surat Al-Jin. Yaitu di mana ada sebagian laki-laki meminta bantuan kepada laki-laki dari dunia jin seperti itu, dan sungguh itu kesesatan yang nyata, orang-orang yang nyata, orang-orang yang sesat yang telah meminta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin. Tidak boleh ya, apalagi tadi memanggil kepada gurunya dan kita tidak tahu gurunya itu siapa. Contohnya seperti Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu apa? Ya jin ya, bukan apa. Terus ada juga genderuwo, ada juga pocong, tuyul dan lain sebagainya. Itu jin, yaitu jin semuanya ya teman-teman. Jadi apapun namanya, apapun bentuknya, kalau dia bukan berbentuk manusia, pasti berbentuk yang gaib, yaitu jin seperti itu. Dan tidak akan mungkin manusia itu berguru pada malaikat. Oke, kita lanjut dulu ya, biar lebih jelas. Karena saya ingin membuat orang-orang itu damai dan bahagia. Bener. Ingat, kau tahu kamu berhadapan sama siapa? Rantai apa yang kau gunakan? Nah, apa? Itu rantai neraka. Wow, punya rantai dari neraka, punya karomah. Awawan punya tongkat Nabi Musa, bisa memasukkan roh siapa namanya Bung Karno ke manusia. Jadi rohnya bisa tuker tempat tuh. Kalau dari segi orang perdukunan. Dan ini punya rantai dari neraka. Ya, jadi seolah-olah neraka dan surga kita buat entertain, buat hiburan, buat konten bohong-bohongan kayak gitu. Seolah-olah memang bener dia mampu manggil apa namanya ya, rantai dari neraka. Saking saktinya orang Indonesia. Jadi semoga ada klarifikasi nih nanti. Semoga. Karena apa?
video ini sudah terlanjur ditonton banyak orang dan banyak juga dipercayai. Miris ya, kalau saya sebagai muslim di Indonesia miris ketika melihat kejadian seperti ini. Karena apa? Kasihan generasi orang yang awam, generasi muslim yang masih awam. Takutnya nanti mencari kesaktian-kesaktian dan mau memiliki kerikil dari neraka untuk dilemparkan kepada jin-jin ya. Kalau dia diganggu nanti dilempar dari batu neraka gitu. Dia punya barang-barang dari negeri goib. Jadi orang ini memiliki barang-barang dari dimensi yang goib, dimensi lain kayak gitu. Kan iya, lanjut. Jahanam yang akan menjerat kamu beserta teman-teman kamu nantinya di neraka. Saya tidak mengganggu kamu. Ya, tidak mengganggu, tapi kan juga mengganggu saudara muslim kita juga. Ya, karena itu kan bersangkutan dengan akidah. Baru ini Dan kadang menyangkut tentang Nabi kita. saya kepanasan, padahal saya terbuat dari api. Dan kamu kan tidak akan bisa melawan panas api neraka. Kalau saya pengen gelitikin ya. Kalau saya ngelihat orang seperti ini pengen digelitikin gitu. Ya, digelitik, paham kan digelitik ya? Biar kelihatan gitu. Lanjut. Ya Allah, walaupun kamu terbuat dari api, saya bisa tubuhmu meleleh. Semakin kamu melawan. Biarkan saya hidup dan seperti ini. Dan Tuhan kami tidak pernah melarang itu. Siapa Tuhan kamu? Dajjal. Istighfar, Itu Tuhan saudaraku. kami. Dan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Dajjal. Tuhannya Dajjal katanya ya, Tuhannya Dajjal. Kalau ini tentang acting, kalau ini tentang video kebohongan, ya saya akan sangat menyayangkan. Karena nama-nama Dajjal, terus nama-nama surga, nama-nama neraka, rantai neraka, dan lain sebagainya. Atau hiang-hiang siapa tadi yang dipanggil gurunya. Jadi dicampur adukan, diolah di sini ya sebagai tontonan. Yang katanya banyak orang yang percaya di video-videonya. Dan ini yang saya sedihkan sebenarnya. Karena apa? Kalau teman-teman pengen tahu perihal mediasi atau bagaimana lah itu konsepnya, saya nanti akan berikan cuplikan dari video sahabat saya yaitu Mas Rizky Maisa Putra, di mana beliau juga seorang praktisi ruqyah syariah. Mediumisasi ini mereka meminta bantuan kepada jin, mereka menanyakan, mewawancarai, menggali informasi kepada jin yang dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Silakan dibaca surah Al-Jin. Di situ sudah dijelaskan bahwa kita manusia ini dilarang bekerja sama, apalagi meminta bantuan kepada jin. Hanya akan mendapatkan mudaratnya, sahabatku semua. Silakan dibaca surah Al-Jin. Yang kedua, jika dia memiliki kemampuan menarik jin dan dimasukkan ke dalam tubuh mediator, artinya orang tersebut memiliki kemampuan, memiliki keilmuan. Pertanyaannya, keilmuan ini keilmuan apa? Apakah sesuai dengan keilmuan yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun para sahabatnya? Apakah keilmuan ini sesuai dengan syariat agama kita, Islam? Ini yang kedua. Yang ketiga, teman-temanku semua, siapa yang bisa menjamin jin yang masuk ke dalam tubuh mediator adalah khodamnya yang weldo ataupun khodam orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pelaku mediumisasi ini. Jadi, sahabatku semua, belum lagi dari segi aspek kesehatan tubuh mediatornya. Ketika jin dimasukkan ke dalam tubuh mediator, jangankan dimasukkan, ketika adanya jin di dalam tubuh manusia, itu membuat tubuh manusia itu tidak seimbang. Ada penyakit di dalam tubuhnya. Kami praktisi ruqyah syariah, meruqyah pasien tujuannya untuk mengusir setan ataupun jin yang ada di dalam tubuh pasien. Bukan memasukkan jin dari luar ke dalam tubuh mediator. Paham tentang hal seperti ini. Dan mediasi-mediasi seperti ini, di mana jin dimasukkan kepada manusia, banyak ulama yang mengharamkan. Haram, kata ulama. Ya, haram. Dan ada sebagian yang bilang makruh. Haram jangan dilakukan, makruh wajib untuk kita tinggalkan. Dilakukan tidak berdosa, tapi ditinggalkan itu jauh lebih baik. Karena apa? Makruh. Jadi teman-teman juga harus paham di sini ya. Seperti itu. Dan ini dilakukan. Dan menyebut nama Allah, menyebut sholawat dan lain sebagainya. Sehingga muncullah dialog-dialog seperti ini. Dialog hiburan seperti ini. Jadi Islam sekarang dijadikan bahan hiburan ya. Ini yang saya tidak mau. Saya tidak mau Islam dijadikan bahan hiburan atau konten bohong-bohongan. Tidak boleh. Agama tidak boleh kita buat sebagai konten bohong-bohongan. Cukuplah film ya, cukuplah film. Lanjut. Allah, Allah, Allah. Jadi mungkin
mungkin perbincangan saya ini dengan si ini siapa? saya akhiri karena tidak akan memberikan keterangan yang benar karena dia adalah iblis laknatullah. Iblis laknatullah. Jangan dipercaya. Percayalah kepada Tuhan kami. Jangan ya saudaraku ya. Jangan ya saudaraku ya. Jangan ya. Jadi saya minta untuk diklarifikasi video ini. Diklarifikasi dengan sebaik-baik mungkin. Diklarifikasi karena apa? Kita saudara, kita sama muslim. Ya, kita hanya saling menasihati di sini untuk tidak terus-terusan membuat agama sebagai bahan hiburan atau bahan membuat video seperti ini. Dan terlebih ya, ini mediasi seperti ini banyak yang mengharamkan ya ulama. Jadi mending tinggalkan. Buatlah video yang lain atau berdakwah dengan cara yang lebih baik lagi, lebih syar'i lagi. Ini dari saya. Semoga segera diklarifikasi. Kita lihat lagi nih kelanjutannya seperti apa kira-kira. Yang Saudaraku, abadi. mohon maaf akan saya akhiri. Ini akan saya keluarkan. Bukan? Dan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bawa kemana kami? dengan izin guru kami Sang Hyang Nurcahyana Nirwana. Tuh, minta izin nomor 1. Pertama, dia minta izin kepada Sang Hyang Nur siapa dah tadi. Ini pertama nih, minta izin ke Hyang ini ya. Baru yang kedua minta kepada Allah. Jadi minta kedua ini, minta keduanya ya. Minta ke Hyang dan juga minta ke ya, kita sebagai muslim yang paham dengan arti kemusyrikan, kesyirikan, terus tentu dengan tauhid, paham maksudnya mau kemana ini. Jadi teman-teman, kita di dalam untuk bekerja sama kepada makhluk gaib yang lain, itu diharamkan. Dan saya yakin kalau ini mungkin bisa meminta bantuan kepada yang itu adalah makhluk gaib atau lain sebagainya. Karena kalau orang ini Islam, Mas ini adalah seorang Islam yang tahu tentang kesejatian orang ketika meninggal dia kemana, tentunya tidak akan minta-minta lagi kepada siapapun. Karena ketika manusia mati, misalkan gurunya manusia mati, terpisah sudah hubungannya dengan manusia, apalagi dengan bumi. Jadi sudah tidak ada urusan lagi di dunia ini. Tidak akan bisa kita minta-minta lagi itu syafaat atau bagaimanapun kehendaknya di muka bumi ini. Sudah tidak bisa, karena sudah terputus. Kita mau minta ke Wali Songo misalkan, tidak akan pernah bisa Wali Songo memberikan kita mudarat. Karena apa? Sudah terputus. Ingat, sudah terputus hubungannya dengan manusia. Yang tersisa apa? Amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan tentunya juga tentang anak yang soleh. Ya, seperti itu. Kalau yang sudah mati, tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kita atau memberikan manfaat mudarat, karena sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sijin dan iliyin. Tidak akan pernah gentayangan, apalagi bisa memberikan syafaat dan lain sebagainya. Lanjut. Kami mohon ya Allah, Nah, kan? agar iblis ini yang ada di depan saya, di depan kami, Oke. beserta seluruh pasukannya. Siap. Dan apabila di lain hari, di kemudian hari, Tunggu pembalasanku. yang akan menyerang kami dari bala tentaranya, Tunggu pembalasanku kayak di film-film ini, di film-film kolosal. pasukannya, otomatis semua tubuhnya meleleh, hancur, terlempar ke neraka jahanam ya Allah. Oh, Allahu nur sama. ya teman-teman. Jadi orang ini, Mas ini ya, bisa melemparkan jin atau membuang jin dari dimensi ini langsung ke neraka. Kurang luar biasa gimana orang Indonesia teman-teman ya. Sudah berapa jin kira-kira yang dilempar ke neraka? Surga dan neraka sampai sekarang itu belum ditempati ya, belum ada penunggunya. Karena apa? Nunggu kiamat, nunggu di padang mahsyar. Ya, baru setelah itu kita akan dipertimbangkan menurut amal dan ibadah kita, dosa kita. Kita itu layak masuknya ke neraka atau surga. Bukan sekarang. Kalau dia saking hebatnya, saking saktinya, saking luar biasanya karomahnya, bisa langsung mengirim jin dari sini, dari dunia ini langsung ke neraka, ya. Ya, minta kepada Allah dimasukkan ke neraka. Ya. Punya kunci neraka. Ya Allah. Ya Allah. Gimana ya? Wati wal ard ya alfi sama. Saya minta sekarang juga dibuang, dilempar ke neraka. Terus lempar ke neraka batuk. Ya.
Langsung terbang ke neraka itu. Sep. Nyampe sudah di neraka itu berapa biji? Ada lagi masih. Seluruhnya dilempar ke neraka jahanam. Oh, seluruhnya. Aduh. Sus. Udah berhamburan. Waduh. Waduh. Apa saya bilang teman-teman? Punya kuncinya neraka. Jadi sudah banyak jin yang dilempar kepada neraka sama Mas ini ya teman-teman. Luar biasa Indonesia ya, kita kasih tepuk tangan ya. Manusia memiliki kunci neraka. Ya Allah. Ya Mas, semoga jenengan nonton video ini segeralah buat klarifikasi ya. Dan jangan buat video seperti itu lagi. Karena apa? Saking saktinya jenengan itu bisa melukai akidah, bisa melukai akidah. Di mana tidak ada seorang pun yang memiliki hak memasukkan siapapun ke neraka, meskipun itu dari golongan jin. Nggak boleh. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memasukkan apapun siapapun ke dalam neraka, bukan kita. Kalau di sini kesannya dia memiliki kehendak untuk memasukkan siapa namanya jin ke dalam neraka dan kunci katanya. Dia punya kunci ya, atau kuncinya dititipin sama siapa gitu di neraka. Setelah dimasukkan itu jin, tolong dikunci gitu. Seenak. Jadi di sini saya mentertawakan bukan berarti saya memiliki ilmu yang lebih tinggi. Melainkan saya tidak terima di sini surga neraka dibikin hiburan, dibikin konten bohong-bohong seperti ini. Ya kalau tidak mau dikatakan bohong, ya cobalah kasih klarifikasi ya, kasih klarifikasi. Karena apa? Jangan membuat umat Islam yang awam tentunya percaya dengan adegan-adegan seperti ini. Meskipun Anda mau mengasihkan disclaimer, ya disclaimer hanya sekedar hiburan. Saya melihat sebagai kacamata netizen, menggunakan agama untuk konten hiburan, apalagi itu berbohong. Bohong itu tidak boleh di dalam Islam. Saya sempat teringat kepada kisahnya Al-Imam Al-Bukhari, ya, di mana beliau ketika menuntut ilmu mencari seorang guru, dia harus tahu siapa gurunya dan tingkat kejujurannya, kearifannya. Pernah datang kepada suatu orang atau suatu guru, Imam Bukhari ini, dan saking senangnya orang itu dengan kedatangannya Imam Bukhari, dia memiliki ternak ayam, ya, ternak ayam. Dan dia memiliki niat yang baik, yaitu memberikan jamuan kepada Imam Bukhari, daging, makanan yang mungkin bergizi, dan lain sebagainya, yang nikmat. Lalu dia memanggil ayamnya dengan menggenggam sesuatu di tangannya. Dipanggillah ayam itu. Lalu ayamnya datang. Setelah ayamnya datang, ditangkap, dan Imam Bukhari melihat bahwa di tangannya tidak ada apa-apa, bahwa tidak ada biji makan dan lain sebagainya. Nah, melihat kejadian itu, Imam Bukhari apa yang dilakukan? Langsung pergi, tidak ingin menimba ilmu dari atau mencari tahu kepada orang yang ada di hadapannya. Meskipun itu adalah seorang sahabat yang pernah hidup dengan Rasulullah SAW. Jadi, dari tingkatan seperti itu, kenapa Imam Bukhari rata-rata hadisnya sangat terpercaya? Karena dia sangat warok, dia sangat hati-hati, dan dia tahu mana yang hak dan mana yang batil, serta dia tahu caranya mencari guru yang baik. Nah, belajar dari ini ya, kalau ingin membuat konten hiburan, buatlah konten hiburan ya, tapi jangan gunakan agama. Sayangi agama kita untuk menyampaikan kebaikan yang benar-benar baik. Jangan kita untuk menyampaikan kebaikan dengan cara berbohong. Ya, ini konten kebohongan. Dan jangan lagi lakukan seperti ini lagi. Agar apa? Agar kita bisa menyampaikan Islam itu dengan cara yang baik, arif, jujur, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Seperti itu. Dan kita sebagai umat muslim, tugas saya di sini adalah untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Saya Ripras mengucapkan salam.